Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Sartika dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1A. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil resum mengenai penetapan prioritas program. Adapun yang pertama analisis SWOT. Dalam konferensi yang dilaksanakan di Yunani pada tahun 2011 dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah buku. Disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberikan dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Kunci utama dalam menyusun rencana terpadu adalah berbasis pada atau kawasan. Wilayah atau kawasan dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur bidang PUPR. Yang pertama, fungsi. Pengembangan infrastruktur PUPR menunjang fungsi dari kawasan-kawasan, sehingga pembangunannya akan menghasilkan output dan outcome yang lebih besar. Yang kedua adalah lokasi. Adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun. Tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dan memberikan pelayanan. Yang ketiga adalah waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan, agar tidak terjadi keterlambatan pembangunan wilayah atau kawasan, atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya, atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Yang keempat, besaran. Adapun besaran dana atau anggaran hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit kos yang berlaku di lokasi di mana alat analisis penyusun rencana terpadu wilayah dan kawasan 35 infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Manfaat keterpaduan antara lain adalah mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang, memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda. Nah, di situ sudah tertera gambar pendekatan pembangunan infrastruktur PUPR dengan prioritas nasional 2015 sampai 2019. Gambar di atas menunjukkan bagaimana sektor dan subsektor bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat terpadu dalam kotak berwarna putih direncanakan secara terpadu dengan dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) pada suatu kawasan atau komitmen Kementerian PUPR dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan melakukan pendekatan perencanaan terpadu 36 alat analisis penyusunan rencana terpadu wilayah dan kawasan wilayah yang memiliki tema seperti yang digambarkan dalam lingkaran berwarna tersebut. Nah, selanjutnya adalah analisis kuantitatif strategi planning matrix atau QSPM. QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kenarikan alternatif. GSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan GSPM didasarkan
kepada input dari bobot matriks internal eksternal serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Secara konsep, CSPM menentukan daya tarik alternatif dari berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau diperbaiki. Menurut David 2006, adapun langkah-langkah pengembangan QSPM ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat daftar peluang atau ancaman eksternal dan kekuatan kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom diri dalam GSPM. Informasi ini harus diambil secara langsung dari matriks EFE dan IFE. Minimum 10 faktor keberhasilan kunci eksternal dan 10 faktor keberhasilan kunci internal harus dimasukkan dalam GSPM. Langkah kedua, berikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Bobot ini identik dengan yang ada pada matriks EFE dan IFE. Bobot disajikan dalam kolom persis di samping kanan. Faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Langkah ketiga, evaluasi matriks tahap 2, pencocokan, dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Catat strategi-strategi ini pada baris atas dari 44 alat analisis penyusunan rencana terpadu wilayah dan kawasan QSPM. Kelompokkan strategi ke dalam set yang independen jika memungkinkan. Langkah yang keempat, tentukan nilai daya tarik. Didefinisikan sebagai angka yang mengidentifikasikan daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam set alternatif tertentu. Yang kelima, daya tarik relatif dari masing-masing alternatif strategi dengan hanya mempertimbangkan pengaruh faktor keberhasilan kunci internal atau eksternal yang terdekat. Langkah keenam, penjumlahan total nilai daya tarik atau STAS, mengungkapkan strategi mana yang paling menarik dari setiap set alternatif. Nilai yang lebih tinggi mengindikasikan strategi yang lebih menarik, mempertimbangkan semua faktor internal dan eksternal yang alat analisis penyusun rencana terpadu wilayah kawasan 45 relevan yang dapat mempengaruhi keputusan strategis. Yang terakhir adalah analisis kluster. Metode analisis kluster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Nah, dari pembahasan tersebut dapat diakumulasikan atau dapat dirangkum, yaitu perencanaan pembangunan infrastruktur terpadu merupakan perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari suatu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur secara optimal. Kriteria keterpaduan pada suatu rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR yaitu fungsi, lokasi, besaran atau volume pekerjaan, waktu, dan besaran dana atau anggaran. Keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR tidak berarti hanya infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi juga infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Untuk itu, pembagian urusan yang diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi dasar dalam pengalokasian dana pembangunan. Dalam merencanakan pembangunan terpadu, kesiapan berupa readiness kriteria menjadi perhatian. Dalam merencanakan pembangunan terpadu, kesiapan berupa readiness kriteria menjadi perhatian yang tidak dapat diabaikan karena hal ini dapat mempengaruhi terganggunya prinsip keterpaduan yaitu fungsi, lokasi, besaran, waktu, dan dana. Selanjutnya latihan soal halaman 45, yaitu soal yang pertama,
Manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu? Jelaskan. Yang kedua, jelaskan dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Jawaban nomor 1 yaitu perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari suatu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Sangat disayangkan jika pembangunan yang dilaksanakan tanpa mengacu pada perencanaan infrastruktur bidang PUPR yang tidak menggunakan pendekatan terpadu, karena pendekatan terpadu ini diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur, serta adapun manfaat keterpaduan antara lain adalah mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda, dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impacting each upon another atau satu infrastruktur akan saling memberikan dampak yang pada akhirnya memberikan multi benefit atau manfaat ganda. Jawaban nomor 2 yaitu kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR menjadi pertimbangan yang tidak dapat diabaikan, yaitu fungsi, lokasi, besaran, ataupun volume pekerjaan waktu rencana. Dengan begitu, tidak dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Besaran atau volume tidak sesuai dengan rencana, maka infrastruktur bidang PUPR tersebut tidak dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan, serta pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan, atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya, atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Dampak negatif yang dapat terjadi adalah iklim investasi yang buruk di negara kita sehingga investor tidak berkeinginan berinvestasi di Indonesia. Sekian dari pemaparan materi bab 4, yaitu penetapan prioritas program. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.